Kita akan kembali lanjutkan perbincangan pemirsa Mas Kodari, masing-masing pihak yang setuju revisi dan juga yang tidak setuju revisi sudah punya dasar alasan masing-masing atas sikap dan juga pendapatnya. Tapi kemudian yang berkembang saat ini di masyarakat seperti kata Mas Arya, ini isu seksinya adalah ini sebenarnya semua hanyalah alasan untuk kasih jalan tol, kasih karpet merah ke Mas Gibran dan juga untuk menjegal Pak Anies. Mas Kodari. Jadi menurut saya sih agak salah kaprah ya sebetulnya diskusi mengenai jadwal pilkada ini. Karena sesungguhnya tadi disampaikan juga oleh beliau, persoalan yang banyak itu atau yang banyak didiskusikan dibahas itu adalah persoalan-persoalan di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu. Soal PT-nya dinaikkan lagi atau tidak, kemudian besaran kursinya itu ditambah atau dikurangi ya. Dan ya sekian alasan-alasan lainnya lah katakanlah begitu. Nah untuk Undang-Undang Pilkada sendiri sebetulnya saya tidak melihat ada wacana yang berkembang gitu ya. Undang-Undang Pilkada itu mau diapain gitu. Jadi undang-undangnya ini sendiri sebetulnya nggak dibahas. Ya, saya katakan di sini ya. Lucu ini, Undang-Undang Pilkadanya sendiri nggak dibahas. Yang dibahas itu adalah soal jadwal gitu loh. Sekarang aspek apa dari desain kelembagaan pilkada itu yang mau diubah? Kan nggak kedengaran. Nggak kedengaran sama sekali. Jadi sebetulnya barang ini ya tidak ada hubungan, tetapi karena ada wacana kodifikasi, akhirnya pasal di Undang-Undang Pemilunya itu dilupakan, malah yang banyak dibahas adalah undang-undang di pilkadanya begitu. Dan lagi-lagi Undang-Undang Pilkadanya bukan soal kelembagaan, apa cara mencoblosnya mau diubah atau yang lain. Nggak ada gitu loh. Dan memang kalau kita bicara pilkada relatif sederhana ketimbang pemilu legislatif, di mana ada besaran dapil yang menentukan nasib partai-partai kecil, menengah dan besar. Kalau jumlah kursinya diperkecil, partai kecil lewat, menengah lewat begitu. Kalau PT-nya naik, yang menengah dan kecil kerepotan begitu. Tapi kalau pilkada kan nggak ada masalah gitu loh. Jadi sebetulnya menurut saya kalau mau bicara undang-undang supaya jangan campur aduk nggak keruan gitu ya, sakit gatal di kepala yang digaruk di dengkul nih sekarang ini. Ya, sekarang yang sakit kepala yang gatal di kepala yang digaruk nih ke dengkul gitu. Biar aja lah masing-masing jalan satu dengan yang lain gitu ya. Toh selama ini juga berjalan baik-baik saja. Kalau mau ada pembahasan ya lebih baik undang-undang pemilu begitu loh. Jadi pilkadanya biar nggak usah diutak-atik lagi termasuk tahun-tahun segala macam itu. Karena memang sepengetahuan saya ya Pak Herman ya, memang kronologi kan begitu. Awalnya pilkada tidak serentak, dianggap memusingkan partai politik, menghabiskan energi, lalu supaya hemat biaya, lalu kemudian supaya terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan provinsi dengan kabupaten kota, kapan memulai bekerjanya, maka disusunlah sebuah rute gitu ya. Saya garis bawahi rute. Pemilu tidak serentak 2005 sampai 2013, lalu semi serentak ya 2015, 2017, 2018, terakhir kemarin 2020 dan akhirnya pemilu serentak total pada tahun 2024 begitu. Jadi kalau bicara ini memang ya 2024 itu ya dilaksanakan dulu gitu loh. Jangan diubah gitu. Tahunnya jangan diubah. Biar aja 2024 gitu. Malah kalau dibikin 2027 maksud dan tujuan untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dengan kabupaten kota itu tidak akan tercapai. Presidennya sudah terpilih, visi misinya sudah jalan 3 tahun, lalu tiba-tiba pemerintah provinsi, kabupaten kota baru masuk, pasti kagok gitu loh. Gitu. Sinkronisasi tidak akan terwujud kalau kata Mas Kodari. Ya sebetulnya kami dulu pernah membicarakan, bahkan membicarakan apakah dengan hasil evaluasi 2019 itu kemudian ada cara lain untuk tidak terlalu memberikan beban kepada penyelenggara pemilu. Ini hasil evaluasi karena kan undang-undangnya kalau pemilu kan 7 2017, undang-undang pilkada 10 2016. Artinya belum ada peristiwa yang terjadi pada tahun 2019. Nah, kalau kemudian peristiwa tahun 2019 pemilu itu membuat persoalan di penyelenggara pemilu, nah oleh karenanya kita harus lagi berbicara bukan masalah kepentingan. Bicaranya adalah rasional atau tidak rasional, logis atau tidak logis, untuk kemudian disatukan dalam 1 tahun yang sama. Berapa besar anggaran yang akan dibutuhkan pada tahun 2019 nanti? Karena pilkada serentak di 514 kabupaten kota, plus dengan pilgub di 34 provinsi. 548 disatukan dalam 1 tahun, plus dengan pileg pilpres, pasti ada irisan-irisan yang ini akan membuat penyelenggara kerepotan. Pileg pilpres disatukan saja sudah bermasalah. Oleh karenanya disebut sejak awal menjadi inisiator DPR itu adalah proses normalisasi. Normalisasi itu apa? Untuk menormalkan kembali sistem
yang terlalu memberatkan di 2024 nanti, maka itu jadwal yang sudah dimasukkan di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 dimundurkan 3 tahun pilkada serentak ataupun pemilu daerah 3 tahun setelah pilpres. Izin Pak Herman ya, tapi poin saya di situ gitu loh. Ya mungkin bukan pilkadanya yang diutak-atik, tapi pemilu serentaknya. Nah kita semua juga harus mengingat asbabun nuzul dari pemilu serentak itu ya. Asbabun nuzul pemilu serentak itu bukan teman-teman DPR, bukan. Tapi teman saya Profesor Dr. Effendi Ghazali CS yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pemilu itu dibikin serentak dengan alasan bisa menghemat. Kita tahan dulu di situ, Mas Kodari, Pak Herman tahan dulu, nanti juga kita minta tanggapan dari Mas Arya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Langsung saja kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Sedikit saja mungkin saya sempat potong tadi Mas Kodari, ada yang mau ditambahkan sedikit saja? Iya, Hakim MK waktu itu salah satu alasannya bahwa dengan serentak maka tidak ada lagi ruang dalam tanda kutip negosiasi antara partai dengan capres, dan itu dianggap jelek gitu ya. Kan sebelumnya ada jeda 3 bulan ya. Ya walaupun menurut saya itu sebetulnya terlalu besar interpretasinya. Yang jelas pemilu serentak itu adalah mandat dari MK. Nah menurut saya harusnya diskusi teman-teman kalau bicara revisi undang-undang itu fokusnya itu di undang-undang pemilu serentak itu, pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Bukan di pilkadanya gitu yang diutak-atik. Nah misalnya ya, kalau mau praktis betul supaya penghitungan tidak lama, itu diubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Itu pasti cepat karena hanya memilih partai saja begitu. Karena yang lama itu adalah menghitung suara caleg. Walaupun sebetulnya ya exercise lebih jauh dari KPU sesungguhnya memungkinkan untuk antisipasi teknis yang lebih baik gitu. Misalnya saksi dari partai itu tidak harus tanda tangan tapi cukup misalnya cap. Lalu kemudian formulir C1 plano tidak semua harus kepada semua partai. Tapi misalnya cukup 1 ditandatangani semua. Terus sekarang udah pada punya HP tinggal foto saja kok. Lalu diupload ke internet kan begitu. Supaya intinya ya petugas itu jangan terlalu kelelahan dan terlalu lama. Baik, gitu. Tanggapan dari Mas Arya Bima. Ya, jadi dari pembicaraan ini jelas bahwa Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 itu adalah produk demokratis dari legislatif, dari DPR yang hendak dilaksanakan. Tentunya kita tetap ingin konsekuen dan konsisten. Ya. Tentang perubahan undang-undang, saya sama Pak Herman tidak anti, tapi laksanakan dulu, belum dilaksanakan yang pilkada. Kemudian nanti akan ada perbaikan-perbaikan jika diperlukan penyesuaian sesuai dengan dinamika-dinamika yang ada. Jadi menurut saya adalah satu hal yang riskan kalau undang-undang itu belum dijalankan, tapi sudah diubah di tengah jalan. Dan persepsi publik seolah-olah kita hanya sekedar berpikir lebih pada narasi-narasi kepentingan-kepentingan publik jangka pendek. Sementara yang kita pikirkan pada awal membuat undang-undang waktu itu adalah betul-betul konsolidasi demokrasi itu supaya lebih pas, lebih baik dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada kita perbaiki. Dan tentunya kita tidak ingin bahwa kalau itu dipaksakan mengubah undang-undang yang belum dilaksanakan akan berujung pada ya merosotnya kewibawaan kita sebagai anggota DPR. Jadi tidak ada kaitan, jangan dikait-kaitkan urusan kalau keingin setuju perubahan dan tidak setuju perubahan itu sama presiden. Presiden hanya melaksanakan perintah undang-undang, kita awasi pakai kacamata undang-undang. Dan saya berharap ada faktor-faktor dari kawan-kawan Demokrat, dari kawan PKS mengenai kalau PLT 2170 itu seperti apa. Mari kita bicarakan bagaimana pada saat jeda ini ada sesuatu yang transparan dan accountable. Saya kira tidak ada kok sekarang itu kekuasaan yang sangat absolut untuk menentukan sesuatu. Proses penunjukan PLT atau penjabat bupati atau gubernur itu kan kawan-kawan yang cukup saya riskan, tapi saya kira Komisi 2 dan DPR akan terus mengawasi masalah ini. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak singkat, kalau tadi Mas Arya Bima jangan terlalu riskan kalau direvisi di tengah-tengah. Laksanakan dulu, baru nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini presiden jangan serta-merta kemudian menghentikan pembahasan yang sedang berlangsung di legislatif, di DPR. Sehingga apa? Tidak muncul spekulasi-spekulasi yang kemudian lebih subjektif. Misalkan karena persoalan Gibran, karena persoalan Mas Anies, atau juga bahkan mungkin akan menjegal ketua umum saya gitu ya. Nah ini menurut saya yang harus kemudian kita dudukkan saja.
Kalau kemudian memang tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan subjektif, ya ayo kita buka, kita bicarakan di DPR. Hal-hal yang sudah dibahas di Komisi 2, diharmonisasi di Badan Legislasi, kebetulan saya juga anggota panjanya di situ, ya kemudian kita jalankan dulu apakah dengan pansus ataukah akan dibahas di Badan Legislasi. Ini jalankan dulu, masih ada cukup waktu untuk membicarakan ini, undang para pakar, undang semua masyarakat kita buka untuk sama-sama bicara. Gitu. Nah, oleh karena itu ya kita akan terhindar dari spekulasi-spekulasi yang disampaikan oleh siapapun gitu. Baik, termasuk oleh Mas Kodari. Termasuk menyampaikannya Demokrat gitu. Oke, saya punya Kami spekulasi. tidak Saya punya berspekulasi ya. Baik. Kami Boleh hanya spekulasi ya. Ya, singkat saja, Spekulasi Mas Kodari, saya singkat. ya majukan undang-undang menjadi 2022 itu adalah untuk membuka jalan bagi AHY gitu. Baik. Iya, karena AHY sampai sekarang belum punya panggung, belum punya jabatan publik, hanya So, ketua tidak partai. itu. Kita Tapi kalau 2000 logis tidak logis, Kalau 2024, rasional tidak rasional. kalau 2024 itu bisa untuk RK, Ganjar udah selesai 2023, Oke. Risma, Khofifah, Gibran termasuk juga AHY. Jadi kalau 2024 semua bisa ikut, tetapi kalau 2022 yang ikut cuman AHY karena RK masih gubernur Jawa Barat, Ganjar masih gubernur Jawa Tengah, Gibran masih Solo dan seterusnya. Gitu. Baik, Mas baik. Kodari agak sentimen memang. Baik, sayangnya waktu juga yang membatasi perbincangan kita Spekulasi. malam hari ini. Mas Arya Bima, terima kasih sudah bergabung dengan diskusi kami. Pak Herman Heron, terima kasih. Mas Kodari, terima kasih sudah datang juga. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia malam kali ini. Sesaat lagi, kabar utama akan menemani Anda bersama Widya Wellingtonia. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.